CNN Indonesia Breaking News. Cintai, alhamdulillah hari ini kita dapat bertemu kembali dengan saya dan teman-teman yang dulu mengemban tugas bersama-sama ketika saya masih berada di pemerintahan. Memang sebagai mantan presiden, barangkali teman-teman wartawan mengetahui saya jarang bicara. Lebih baik begitu. Tetapi dalam kapasitas saya sebagai pemimpin partai politik tentu sekali-sekali saya berbicara dengan tujuan yang baik agar negara kita makin ke depan juga makin baik. Hari ini dalam menyampaikan penjelasan kepada saudara untuk diteruskan kepada masyarakat, kepada rakyat Indonesia tentang apa yang sekarang ini sedang menjadi perbincangan publik atau pemberitaan media massa, yaitu temuan dan rekomendasi dari tim pencari fakta kasus almarhum Munir, kita singkat TPF Munir, dengan segala hal yang berkaitan dengan itu. Dan hari ini juga saya didampingi oleh para pejabat terkait. Tidak semuanya bisa hadir, meskipun sejak 2 minggu yang lalu kami bekerja bersama-sama untuk mempersiapkan penjelasan yang insya Allah akan kami sampaikan hari ini. Paling kanan adalah mantan Menko Polhukam Joko Suyanto, mantan Kepala Badan Intelijen Negara Bapak Samsir Siregar, yang sebelah kiri mantan Sekretaris Kabinet dan juga Menteri Sekretaris Negara Sudi Siralahi, sebelah kanannya mantan Kapolri dan sebelumnya mantan Kabareskrim Polri yang juga memiliki peran yang penting dalam upaya menindaklanjuti temuan TPF, yaitu Jenderal Polisi Purnawirawan Bambang Hendarso. Nah, sebelah kanan beliau partner kami dulu yang juga mengemban tugas yang tidak mudah, tapi saya tahu dilaksanakan dengan baik, dan sepanjang melaksanakan tugas 4-5 kali bertemu dengan saya untuk menyampaikan progress reportnya. Dan juga saya dorong untuk terus melanjutkan tugas, tiada lain adalah mantan Ketua TPF Munir, yaitu Saudara Brigadir Jenderal Polisi Purnawirawan Marsudi Hanafi. Hari ini, sebagaimana yang telah saya sampaikan melalui Twitter saya memenuhi janji saya untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat 2 sampai 3 hari sejak pesan saya melalui Twitter saya sampaikan. Dan setelah saya memberikan pengantar ini, nanti penjelasan lengkap akan disampaikan oleh Saudara Sudi Siralahi. Dan di akhir penjelasan nanti, naskah akan diberikan pada saudara. Semua bisa diketahui secara lengkap, secara utuh, apa yang pemerintah lakukan dulu untuk menindaklanjuti temuan TPF Munir, dan apa pula yang pemerintah lakukan, termasuk yang saya lakukan sebagai presiden dulu, dalam menindaklanjuti rekomendasi TPF Munir.
Saya mengikuti pemberitaan media massa, utamanya 2 minggu terakhir ini, termasuk perbincangan publik. Saya dengarkan dengan seksama, saya baca dengan baik. Sebagian perbincangan, tanggapan, dan komentar itu kontekstual. Memang itulah, kalau kita bicara tentang TPF Munir, temuannya dan rekomendasinya. Tetapi saya amati terus terang, ada yang bergeser. Yang tadinya legal issue menjadi bernuansa politik. Tapi saya bukan orang baru dalam dunia perpolitikan di negeri ini, hal begitu biasa. Tetapi kewajiban kami memberikan penjelasan sesuai dengan konteksnya yang paling relevan dengan apa yang menjadi perhatian publik, utamanya barangkali saudara-saudara kami penggiat atau aktivis hak asasi manusia yang tentu sangat peduli dengan kasus meninggalnya almarhum Munir. Dan meskipun saya ikuti terus pembicaraan itu, termasuk talk show, saya memilih untuk tidak reaktif dan tidak mau saya menjawab asal-asalan. Saya memilih bersama dengan mantan pejabat terkait yang dulu bertugas bersama-sama saya untuk mempersiapkan jawaban yang lengkap dan utuh. Jawaban yang berangkat dari data, fakta, dan peristiwa, serta logika. Dan saya sampaikan kepada rakyat Indonesia, berkaitan dengan tindak lanjut temuan dan rekomendasi TPF Munir, saya sebagai presiden waktu itu bertanggung jawab. Saya pun sekarang sebagai mantan presiden, saya bertanggung jawab atas apa yang kami lakukan dulu di dalam menegakkan hukum kasus meninggalnya Munir, dan lebih khusus di dalam merespons dan menindaklanjuti temuan serta rekomendasi TPF Munir. Saudara-saudara, kejahatan yang mengakibatkan meninggalnya aktivis HAM Munir ini adalah kejahatan yang serius. Sebenarnya mencoreng demokrasi kita waktu itu. Tidak pelak menjadi perhatian baik masyarakat Indonesia maupun masyarakat dunia. Oleh karena itu, saya pastikan bahwa yang kami lakukan dulu adalah langkah tindakan yang juga serius, yang sungguh-sungguh, utamanya dalam konteks penegakan hukum. Tentu yang kami lakukan dulu adalah sesuai dengan batas-batas kewenangan seorang pejabat eksekutif, termasuk kewenangan yang dimiliki oleh para penyelidik, penyidik ataupun penuntut, dalam arti kewenangan dalam penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. Nah, jika masih ada yang menganggap sekarang ini keadilan sejati belum terwujud, saya mengatakan, selalu ada pintu untuk mencari kebenaran. Jika memang masih ada kebenaran yang belum terkuak, saya ulangi, selalu ada pintu untuk mendapatkan atau mencari kebenaran yang sejati, jika memang ada kebenaran yang belum terkuak. Oleh karena itu, saya mendukung
langkah-langkah Presiden Jokowi jika memang akan melanjutkan penegakan hukum ini, jika memang ada yang belum selesai. Demikian pengantar saya, para wartawan yang saya cintai. Setelah ini akan dilanjutkan oleh penjelasan dari Saudara Sudi Silalahi, yang naskah penjelasan itu kami susun bersama-sama. Dan tentu yang paling bertanggung jawab di dalam penyusunan jawaban ini saya sendiri. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri pengantar saya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Setelah pengantar Bapak SBY, saya akan melanjutkan membacakan pernyataan pers tentang tindak lanjut hasil temuan tim pencari fakta meninggalnya Munir atau disingkat TPF Munir. Saudara-saudara, saat ini tengah bergulir pemberitaan tentang hasil temuan tim pencari fakta Munir atau TPF Munir dengan kemasan sebagai berikut. 1. Pemerintah Presiden SBY dituduh sengaja menghilangkan naskah hasil temuan TPF Munir sehingga temuan itu tidak bisa ditindaklanjuti para penegak hukum. Kedua, pemerintahan SBY dianggap tidak melaksanakan atau tidak menindaklanjuti hasil temuan TPF Munir sehingga kasus Munir dianggap belum selesai dan belum tuntas. 3. Presiden SBY disalahkan karena seolah-olah harus mengumumkan sendiri hasil temuan TPF Munir tersebut kepada masyarakat luas. Sehubungan dengan pemberitaan yang bernuansa negatif dan tendensius tersebut, Pak SBY, Presiden RI ke-6, selama 2 minggu ini telah melakukan beberapa pertemuan yang dihadiri oleh para mantan anggota Kabinet Indonesia Bersatu atau KIP untuk merespons pemberitaan tentang hasil temuan TPF yang kini tengah menjadi perhatian publik. Baik secara pleno ataupun parsial, pertemuan dihadiri oleh mantan Menko Polhukam Widodo AS dan Joko Suyanto, mantan Sekretaris Kabinet sekaligus Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi, mantan Kapolri Dai Bahtiar dan Bambang Hendarso, serta mantan Jaksa Agung Abdurrahman Saleh dan Hendarman Supanji, mantan Kabir Samsir Siregar, serta mantan Ketua Tim Pencari Fakta Munir Marsudi Hanafi. Pertemuan-pertemuan yang dilaksanakan oleh para mantan pejabat KIP tersebut bertujuan untuk menyegarkan ingatan tentang apa yang dilakukan oleh pemerintah dalam menyelesaikan kasus meninggalnya Munir dan dalam menindaklanjuti hasil temuan TPF Munir. Berhubung peristiwa meninggalnya saudara Munir terjadi 12 tahun yang lalu dan kegiatan TPF Munir efektif dilaksanakan 11 tahun yang lalu, di samping menyatukan ingatan para mantan pejabat KIP, juga membuka kembali segala catatan dan dokumen yang terkait dan relevan agar respon terhadap pemberitaan media massa yang tengah bergulir dewasa ini tepat, akurat, dan berdasarkan fakta yang ada. Hari ini tepat bagi kami untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat tentang apa sesungguhnya yang telah dilaksanakan oleh pemerintah waktu itu dalam menyelesaikan kasus meninggalnya Munir, termasuk dalam merespons dan menindaklanjuti temuan TPF Munir. Saya akan sampaikan latar belakang pembentukan dan tugas TPF Munir. Sebagaimana diketahui oleh banyak kalangan, pada tanggal 7 September 2004, Saudara Munir, seorang aktivis HAM serta pendiri Kontras dan Imparsial, meninggal dunia di atas pesawat Garuda yang sedang dalam penerbangan menuju Amsterdam. Pada pertengahan bulan November 2004, pemerintahan Presiden SBY
yang baru berusia 3 minggu mendapat desakan dari keluarga almarhum serta kalangan LSM untuk melakukan investigasi karena didapat informasi dari Belanda bahwa Munir meninggal akibat racun arsenik dengan jumlah dosis yang fatal. Sesuai dengan tugas dan kewajibannya, pada tanggal 18 November 2004, Markas Besar Polri memberangkatkan tim penyidik termasuk ahli forensik bersama koordinator kontras Usman Hamid ke Belanda guna mendapatkan dokumen otentik dan hasil otopsi. Presiden SBY mengeluarkan pernyataan bahwa pemerintah akan melakukan penegakan hukum atas meninggalnya Munir. Pada akhir November 2004, Imparsial dan Kontras menyerahkan draft usulan pembentukan tim pencari fakta independen kepada juru bicara Presiden. Setelah dilakukan pembahasan dengan para pejabat terkait, utamanya jajaran penegak hukum, pada tanggal 22 Desember 2004, Presiden SBY menerbitkan keputusan Presiden nomor 111 tahun 2004 tentang pembentukan tim pencari fakta kasus meninggalnya Munir. Tim TPF tersebut terdiri dari unsur-unsur Polri, Kejaksaan Agung, Departemen Luar Negeri, dan kalangan LSM. Dalam Kepres nomor 111 tahun 2004 tersebut, Presiden SBY memutuskan antara lain hal-hal sebagai berikut. 1. TPF membantu Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri dalam melakukan penyelidikan secara bebas, cermat, adil, dan tuntas terhadap kasus meninggalnya saudara Munir SH. Jadi TPF tidak melakukan penyelidikan sendiri, tetapi membantu Polri dalam melaksanakan tugas penyelidikan. 2. TPF melaksanakan tugas dalam waktu 3 bulan dan dapat diperpanjang selama 3 bulan berikutnya. Dalam pelaksanaannya, Presiden SBY memang memperpanjang waktu bekerjanya TPF untuk 3 bulan lagi hingga 23 Juni 2005. Karena Presiden SBY menilai pekerjaan TPF belum tuntas dan masih perlu dilanjutkan. 3. Pemerintah mengumumkan hasil penyelidikan TPF kepada masyarakat. Nah, dalam hal ini, dalam implementasinya, sesuai hasil rapat koordinasi Presiden SBY dengan pihak-pihak terkait, diputuskan bahwa temuan TPF tersebut diberlakukan sebagai pro justisia dan tindak lanjut terhadap temuan tersebut dilakukan oleh para penegak hukum. Selanjutnya, rekomendasi TPF Munir dalam laporan akhir TPF. Ada beberapa rekomendasi. 1. Merekomendasikan kepada Presiden RI untuk meneruskan komitmen Presiden dalam mengungkap kasus pembunuhan Munir secara tuntas hingga mencapai keadilan hukum. Untuk itu perlu dibentuk sebuah tim baru dengan mandat dan kewenangan yang lebih kuat untuk menindaklanjuti dan mengembangkan temuan-temuan TPF serta mengawal seluruh proses hukum dalam kasus ini, termasuk dan terutama yang dapat secara efektif menindaklanjuti proses pencarian fakta di lingkungan BIN. 2. TPF merekomendasikan kepada Presiden untuk memerintahkan Kapolri melakukan audit atas keseluruhan kinerja tim penyidik kasus meninggalnya Munir dan mengambil langkah-langkah konkret untuk meningkatkan kapasitas penyidik Polri serta secara profesional dalam mengusut tuntas permufakatan jahat dalam jangka waktu yang wajar. Ketiga, TPF merekomendasikan kepada Presiden untuk memerintahkan Kapolri agar melakukan penyidikan yang lebih mendalam terhadap kemungkinan peran Indra Setiawan, Ramelga Anwar, AM Hendro Priyono, Muhdi PR, dan Bambang Irawan dalam permufakatan jahat melakukan pembunuhan berencana terhadap Munir. Selanjutnya, bagaimana respon dan tindak lanjut terhadap rekomendasi TPF Munir. Respon pemerintah terhadap rekomendasi pertama. 1. Rekomendasi TPF agar Presiden meneruskan komitmen dalam pengungkapan kasus pembunuhan Munir secara tuntas hingga mencapai keadilan hukum telah dipenuhi oleh Presiden SBY.
Terhadap rekomendasi ini, Presiden SBY telah memenuhi dengan bukti. A. Penegakan hukum tak pernah dihentikan. B. Rekomendasi TPF ditindaklanjuti. C. Ketika terjadi hambatan atau proses yang kurang cepat, Presiden sendiri yang memberikan koreksi dan instruksi agar semua proses berlangsung cepat dan bebas hambatan. D. Proses pengadilan terhadap mereka yang diduga terlibat dalam pembunuhan Munir terus berlanjut hingga tahun 2013. Selanjutnya, terhadap rekomendasi TPF untuk dibentuk tim baru dengan mandat yang kuat, Presiden dan jajaran penegak hukum berpendapat lain. Lebih tepat, proses penegakan hukum pasca TPF dilakukan sesuai dengan sistem, dengan jaminan bahwa pihak kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan menjalankan tugas secara serius, profesional, dan adil. 3. Terhadap rekomendasi TPF agar secara efektif menindaklanjuti proses pencarian fakta di lingkungan BIN telah dilaksanakan oleh Polri dengan bukti. Bareskrim Polri telah melakukan pemeriksaan di lingkungan BIN, termasuk mendapatkan semua dokumen dan bahan-bahan yang diperlukan untuk penyidikan. Bareskrim Polri telah memiliki ruang dan jalan untuk memeriksa pejabat jajaran BIN, baik di dalam maupun di luar negeri. Bareskrim Polri melakukan upaya paksa dan penahanan bagi yang tidak memenuhi panggilan Polri untuk dilakukan pemeriksaan. Selengkapnya, kegiatan pemerintah Presiden SBY dalam menyelesaikan kasus meninggalnya Munir dapat dan tindak lanjut hasil temuan TPF Munir sebagai berikut. Kegiatan dan langkah tindakan pemerintah sebelum TPF Munir dibentuk. Sebelum TPF Munir dibentuk, sebenarnya jajaran pemerintah telah melakukan sejumlah langkah tindakan, diantaranya adalah: 1. Presiden SBY menginstruksikan kepada jajaran KIP untuk melakukan langkah-langkah penegakan hukum atas meninggalnya aktivis Munir secara serius. Sebagai respon, Polri mengirimkan tim penyidik dan forensik ke Belanda untuk mendapatkan dokumen-dokumen otentik serta melakukan koordinasi dalam penegakan hukum selanjutnya. 3. Polri melakukan pemeriksaan awal terhadap 8 kru Garuda yang melakukan penerbangan ke Belanda bersama almarhum Munir. 4. Pemerintah melakukan pertemuan di Mabes Polri yang dihadiri oleh pejabat kepolisian, Kejaksaan Agung, Departemen Hukum dan HAM, serta aktivis HAM untuk melakukan kerjasama dalam penegakan hukum atas meninggalnya Munir. Kegiatan dan langkah tindakan pemerintah selama TPF Munir bekerja. 1. Pemerintah, khususnya Polri, melakukan kerjasama dengan TPF dalam melakukan tugas-tugas penyelidikan sesuai dengan semangat Kepres 111/2004. Baik sesuai dengan rencana Polri sendiri maupun atas rekomendasi TPF Munir, Polri telah melaksanakan sejumlah kegiatan penyelidikan dan penyidikan dalam rangka penegakan hukum atas meninggalnya Munir. Pemeriksaan pro justisia mencakup personil yang berasal dari Garuda Indonesia maupun jajaran BIN maupun pihak-pihak terkait lainnya. 3. Pemerintah bahkan Presiden sendiri terus mendorong agar semua pihak kooperatif terhadap TPF Munir guna mendapatkan kebenaran yang sejati. Ketika TPF menyarankan kepada Presiden agar kegiatan penyelidikan yang dilakukan Polri bisa dipercepat dan juga melaporkan bahwa pemeriksaan di jajaran BIN mengalami hambatan, rekomendasi itu direspon oleh Presiden dengan mengeluarkan perintah-perintah, saya ulangi, dengan mengeluarkan perintah-perintah kepada instansi yang bersangkutan. 4. Di dalam merespon kasus pembunuhan Munir dan temuan-temuan TPF, Presiden SBY didampingi oleh para pejabat terkait telah 4 kali menerima laporan kemajuan atau progress report yang disampaikan oleh Ketua TPF Marsudi Hanafi. Rekomendasi disampaikan oleh Ketua TPF Munir setiap kali bertemu dengan Presiden SBY juga ditindaklanjuti oleh instansi yang terkait.
Selanjutnya, kegiatan dan langkah tindakan pemerintah setelah TPF Munir merampungkan tugasnya. 1. Guna mendapatkan kesinambungan antara hasil temuan TPF Munir dengan kegiatan penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh Polri, Brigjen Polisi Marsudi, mantan Ketua TPF Munir, diangkat menjadi Ketua Tim Penyidik Polri yang baru untuk kasus Munir. Sekitar 3 minggu, sekitar 3 minggu setelah TPF Munir menyelesaikan tugasnya, pemerintah dalam hal ini Menko Polhukam Widodo AS menyatakan dan menyampaikan kepada masyarakat bahwa seluruh temuan TPF dijadikan bahan untuk penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan lebih lanjut oleh jajaran penegak hukum. Hal ini merupakan implementasi dari salah satu butir Kepres 111/2004 yang mengatakan bahwa pemerintah mengumumkan hasil penyelidikan TPF. Untuk kepentingan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan yang tengah dan akan dilaksanakan oleh jajaran penegak hukum, pemerintah mengambil posisi bahwa semua temuan tersebut, temuan tersebut diklasifikasikan sebagai pro justisia sehingga tidak tepat untuk disampaikan atau to be closed kepada masyarakat luas. Ya, saya ulangi, to be disclosed ya, kepada masyarakat luas. Ketiga, penegakan hukum atas kasus Munir terus dilanjutkan dengan serius, antara lain pada akhir Juni 2005 setelah Presiden membaca rekomendasi TPF Munir dalam laporan akhirnya, Mabes Polri mengerahkan 30 penyidik untuk lebih mengefektifkan dan menuntaskan kasus Munir pasca TPF. Di samping unsur Bareskrim dan Polda Metro Jaya, Interpol Polri juga dilibatkan. Pada bulan Juli 2005, Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat melimpahkan berkas perkara ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Selanjutnya pada awal Agustus 2005, Pengadilan Jakarta Pusat mulai menyidangkan terdakwa Polikarpus dengan dakwaan melakukan pembunuhan berencana dan diancam dengan hukuman mati. Dalam perkembangannya, proses penyelidikan dan penyidikan perkara Munir yang dilakukan oleh Bareskrim Polri dapat dijelaskan sebagai berikut. 9 Agustus 2005, pengadilan untuk kasus Munir dengan terdakwa Polikarpus mulai digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Polikarpus didakwa melakukan pembunuhan berencana dan diancam hukuman mati. 20 Desember 2005, dalam sidang Polikarpus ke-26, Majelis Hakim membacakan putusan Polikarpus terbukti turut serta melakukan tindak pidana pembunuhan berencana dan pemalsuan dokumen. Polikarpus dijatuhi hukuman penjara 14 tahun. Polikarpus segera mengajukan banding dan menolak vonis. 27 Maret 2006, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memvonis 14 tahun penjara bagi Polikarpus dalam berkas 16/PIT/2006/PT DKI. Putusan ini sama persis dengan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 20 Desember 2005. 8 Mei 2006, penasihat hukum Polikarpus mengajukan memori kasasi ke MA. 3 Oktober 2006, MA dalam putusan kasasinya menyatakan Polikarpus tidak terbukti terlibat pembunuhan berencana terhadap Munir. Polikarpus hanya terbukti bersalah menggunakan dokumen palsu dan divonis 2 tahun penjara. 1 Januari 2007, Jaksa Agung Abdurrahman Saleh menyatakan akan mengajukan PK berdasarkan bukti baru, kontak telepon, dan pesan pendek antara Polikarpus dengan Mufti PR. Selanjutnya, menyikapi desakan berbagai pihak terhadap penyelesaian perkara pembunuhan Munir, maka pada tanggal 24 Januari 2007, Presiden SBY menyetujui rencana Kapolri Jenderal Polisi Sutanto untuk membentuk
tim penyidik baru yang diketuai langsung oleh Kabareskrim Komjen Pol Dr. Andes Bambang Hendarso Danuri dengan surat perintah Kapolri nomor 90/1/2007 tentang tugas penyelidikan dan penyidikan perkara pembunuhan Munir. Secara kronologis, langkah penyelidikan dan penyidikan oleh tim penyidik baru dipimpin oleh Kabareskrim Polri, yaitu Komjen Bambang Hendarso, adalah sebagai berikut. 10 April 2007, Kapolri Jenderal Sutanto menyatakan ada 2 tersangka baru dari PT Garuda dengan inisial IS dan RA. Sutanto juga menyatakan berdasarkan temuan uji forensik dari Setel, Munir diracun di Bandara Changi. 13 April 2007, Kabareskrim Polri, Komjen Polisi Dr. Andes Bambang Hendarso mendatangi kantor Kejaksaan Agung untuk menyerahkan bukti baru atau novum untuk keperluan PK atau peninjauan kembali atas kasasi Polikarpus. Dalam upaya menemukan bukti baru atau novum tersebut, langkah-langkah yang telah dilakukan adalah sebagai berikut. Mengirimkan organ tubuh Munir dari hasil otopsi ke Laboratorium Forensik Seattle, Amerika Serikat untuk mengetahui penyebab meninggalnya Munir akibat racun arsen. Melakukan pemeriksaan saksi-saksi diantaranya, 1. Saudari Asrini Putri, Saudari Asrini Putri, mahasiswi Indonesia di Jerman yang mengetahui Munir, Polikarpus, dan Ongen Latuhamalo sewaktu duduk bersama di satu meja di Coffee Bean Bandara Changi, Singapura. Pemeriksaan diadakan di Jakarta. Kolonel Budi Santoso, mantan direktur pada Deputi 5 BIN, dalam kurung di bawah Maijen Mudi PR, yang ditugaskan sebagai perwakilan BIN di Afghanistan. Pemeriksaan dilakukan di kantor Kedubes Singapura dan kantor Kedubes Malaysia. 3. Dr. Andes As'ad, Wakil Kepala BIN, dilakukan pemeriksaan di Polda Metro Jaya. 4. Ongen Latuhamalo, saksi yang duduk satu meja dengan Munir dan Polikarpus di Coffee Bean Bandara Changi, Singapura, sebelum Munir meninggal di atas pesawat. Kemudian melakukan olah TKP dan rekonstruksi proses pembunuhan Munir di Bandara Changi, Singapura, bekerjasama dengan Kepolisian Singapura. Kemudian menjemput dan memberikan jaminan keamanan atas saksi Ongen Latuhamalo di Kuala Lumpur, Malaysia saat penerbangan dari Belanda ke Jakarta. Kemudian menjemput saksi Asrini dari Jerman untuk menghadiri sidang pemeriksaan saksi di sidang peninjauan kembali di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Untuk melengkapi pembuktian, diperlukan keterangan dari saksi ahli antara lain toksikologi forensik Dr. Renat Imade Agus Gel Wirasuta, ahli kedokteran forensik Dr. Amar Singh, SPF, Dr. Munim Idris, SPF, dan ahli digital forensik Joni Turino. Melakukan penyitaan hard disk komputer pada staf pribadi Deputi 5 BIN. Kemudian melakukan penyitaan buku catatan keuangan Kolonel Budi Santoso yang berisi catatan pengeluaran dana kepada saudara Polikarpus. 14 April 2007, Mabes Polri menangkap Indra Setiawan, mantan Dirut PT Garuda, dan Rohainil Aini, mantan Sekretaris Kepala Pilot PT Garuda, dalam perkara membantu tersangka Polikarpus dalam pembunuhan Munir, dalam kurung membuat dan menandatangani surat untuk Polikarpus sebagai aviation security. Dalam proses persidangan, majelis hakim menjatuhkan vonis 1 tahun 8 bulan terhadap kedua terdakwa. 16 Agustus 2007, sidang pertama PK kasus Munir dengan terdakwa Polikarpus digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dalam materi PK yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum disebutkan adanya bukti baru yang menunjukkan
Polikarpus terlibat dalam pembunuhan Munir. 11 Januari 2008, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjatuhkan vonis terhadap saudara Indra Setiawan dan Rohanil Aini dengan pidana penjara 1 tahun 8 bulan penjara. 25 Januari 2008, Majelis PK terdiri dari Profesor Dr. Bagir Manan, Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Parman Suparman, SH MH, Joko Sarwoko, SH MH, Profesor Dr. Paulus E. Lotulu, SH, dan Dr. Harifin Tumba, SH MH, menyatakan bahwa terpidana Polikarpus Budiari Prianto terbukti secara sah meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana. 1. Melakukan pembunuhan berencana. 2. Melakukan pemalsuan surat. Oleh karena itu, menghukum terpidana dengan pidana penjara selama 20 tahun. Bulan Januari 2011, Polikarpus mengajukan PK. MA mengabulkan PK Polikarpus dan mengurangi masa hukuman menjadi 14 tahun penjara. Penyidikan terhadap Saudara Muhdi PR. 16 April 2008, penyidik mengirimkan SPDP kepada JPU dengan nomor 17/4 Romawi 2008, dit 1 Bareskrim. 19 Juni 2008, tim penyidik Polri melakukan penangkapan terhadap Saudara Muhdi PR, mantan Deputi 5 BIN. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan dan penahanan di Bareskrim Polri dengan persangkaan sebagai penganjur melakukan pembunuhan berencana sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 ayat 1 kedua Junto 340 KUHP. 4 Agustus 2008, berkas perkara atas nama tersangka Muhdi PR dinyatakan lengkap oleh tim JPU Kejaksaan Agung RI dan ditindaklanjuti dengan penyerahan tahap 2 tersangka Muhdi PR dan barang bukti kepada tim JPU Kejaksaan Agung. 31 Desember 2008, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjatuhkan vonis bebas terhadap terdakwa Muhdi PR. 12 Januari 2009, Kejaksaan Agung mendaftarkan kasasi atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang membebaskan Muhdi PR terdakwa kasus pembunuhan aktivis HAM Munir. Selanjutnya, Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi yang diajukan oleh jaksa. Saudara-saudara, saya lanjutkan respon pemerintah terhadap rekomendasi TPF kedua. Rekomendasi TPF agar Presiden RI memerintahkan Kapolri untuk melakukan langkah-langkah konkret guna meningkatkan kapasitas penyidik Polri secara profesional telah ditindaklanjuti dengan bukti. 1. Jumlah penyidik Polri ditingkatkan menjadi 30 penyidik yang terdiri dari Bareskrim Polri, Kapolda Metro Jaya, dan Interpol Polri. 2. Agar lebih efektif dan menjamin kesinambungan dengan hasil temuan TPF, Brigjen Polisi Marsudi Hanafi, mantan Ketua TPF, diangkat menjadi Ketua Tim Penyidik Polri yang baru untuk kasus Munir. 3. Kemampuan Polri untuk melakukan penyidikan secara lebih cepat dan menembus wilayah manapun mulai menunjukkan bahwa kapasitas penyidik Polri benar-benar meningkat. 4. Dalam perkembangannya, Kabareskrim Polri sendiri, Komjen Pol Bambang Hendar Sodanuri yang memimpin tim penyidikan Polri yang baru dengan hasil yang nyata. Lanjut dengan respon pemerintah terhadap rekomendasi ketiga. Rekomendasi TPF kepada Presiden untuk memerintahkan Kapolri melakukan penyidikan yang lebih mendalam terhadap kemungkinan peran Indra Setiawan, Ramelga Anwar, AM Hendro Priyono, Muhdi PR, dan Bambang Irawan telah ditindaklanjuti dengan bukti. 1. Terhadap nama-nama yang disebut dalam rekomendasi TPF tersebut telah dilakukan pemeriksaan oleh Bareskrim Polri. 2. Selepas penyidikan, jika memenuhi syarat legal,
terhadap nama-nama tersebut bahkan telah dilakukan penuntutan oleh pihak kejaksaan dan bahkan telah disidangkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. 3. Jika dalam proses pengadilan ada nama yang dinyatakan bebas, masih ada upaya hukum PK pada tataran pengadilan yang lebih atas. 4. Jika ada yang tidak puas atas putusan pengadilan terhadap MUH DPR pada tahun 12 Januari 2009 dan putusan, jika ada yang tidak puas atas putusan pengadilan terhadap MUH DPR pada 12 Januari 2009 dan juga putusan terhadap Polikarpus pada Januari 2011, tentulah di luar kewenangan Presiden selaku pejabat eksekutif di negeri ini. Saya lanjutkan dengan naskah laporan akhir TPF Munir. Naskah laporan akhir TPF Munir saat ini sedang ditelusuri di mana keberadaannya. Dari pertemuan antara mantan pejabat KIP yang dipimpin oleh mantan Presiden SBY selama 2 minggu ini, bahkan dengan mendengarkan apa yang diingat oleh mantan Ketua TPF Munir, Saudara Marsudi Hanafi, dan mantan anggota TPF Rahlan Nasidik, disampaikan kepada masyarakat hal-hal sebagai berikut. 1. Pada pertemuan antara pemerintah dengan TPF Munir pada akhir Juni 2005, menurut ingatan Saudara Marsudi, ada 6 eksemplar kopi yang diserahkan kepada pemerintah, yang secara simbolik, naskah pertama diserahkan kepada Presiden SBY dengan disaksikan oleh semua yang hadir. Naskah yang lain dibagikan kepada pejabat terkait. 2. Setelah pertemuan tersebut, Presiden SBY memerintahkan Seskap Sudi Silalahi untuk mendampingi Ketua TPF Munir Marsudi guna memberikan pernyataan pers. 3. Kami para mantan anggota KIP terkait akan terus mencari di mana naskah tersebut disimpan. Mengingat hingga saat ini Kapolri telah berganti 7 kali pejabat, Jaksa Agung sudah 4 pejabat, Kepala BIN 5 pejabat, Menteri Hukum dan HAM 5 pejabat, dan Sekretaris Kabinet sendiri sudah 4 pejabat. Namun, semua rekomendasi dari TPF telah ditindaklanjuti oleh Presiden dan instansi-instansi yang terkait. Kami juga mendukung menyambut baik instruksi Presiden Jokowi untuk menelusuri di mana naskah tersebut disimpan. Kami juga berharap para pejabat yang sedang mengemban tugas di jajaran lembaga kepresidenan, baik saat ini maupun di masa Presiden SBY yang mengetahui di mana naskah tersebut disimpan, bisa menyerahkan kepada Presiden Jokowi. Di samping itu, kami juga berharap jika para mantan anggota TPF Munir ada yang menyimpan dokumen itu demi kebenaran dan keadilan, kami juga berharap bisa menyerahkan kopinya kepada pemerintah Presiden Jokowi maupun mantan Presiden SBY agar terjaga otentikasinya. Sebenarnya sebelum pemerintahan SBY berakhir, telah dikumpulkan dan diserahkan dokumen-dokumen negara yang penting yang terpilih selama 10 tahun kepada Lembaga Kepresidenan dan Arsip Nasional Republik Indonesia atau ANRI. Rekan-rekan wartawan juga menyaksikan karena mengcover peristiwa itu ketika itu di Istana Bogor. Jumlahnya ada berapa truk itu arsip-arsip penting yang kami pilih. Perlu oleh yang sekarang masih aktif mungkin bisa dicari apakah laporan TPF Munir itu termasuk ada di dalamnya. Ketika pihak kami sedang melakukan penelusuran atas keberadaan naskah laporan akhir TPF Munir tersebut, kami mendapatkan kopi naskah laporan TPF tersebut. Ini kopinya, dan setelah kami lakukan penelitian, termasuk melibatkan mantan ketua dan anggota TPF Munir, diyakini bahwa kopi ini sesuai dengan naskah aslinya. Kopi ini dari dokumen yang kami kopi dari kopi ini akan kami kirim ke Bapak Presiden Jokowi melalui Menteri Sekretaris Negara. Namun upaya untuk menelusuri dokumen tersebut akan terus kami lakukan.
Dan kepada pihak-pihak yang terkait, kami berharap juga melakukan hal yang sama. Saudara-saudara sekalian, tiba pada kesimpulan, pada prinsipnya semua temuan TPF telah ditindaklanjuti, baik selama TPF bekerja maupun setelah TPF tersebut merampungkan tugasnya. Bahkan pihak Bareskrim Polri merasa mendapatkan ruang dan wewenang untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan kepada siapapun, baik di dalam maupun di luar negeri. Kemudian, pemerintahan Presiden SBY tidak pernah menghentikan proses penegakan hukum atas meninggalnya almarhum Munir, aktivis HAM Indonesia. Setelah TPF Munir merampungkan tugasnya, setelah TPF Munir merampungkan tugasnya, proses penegakan hukum terus berlangsung sampai keputusan terhadap para terdakwa memiliki kekuatan hukum tetap atau ingkrah. Terhadap rekomendasi TPF yang menyebut kemungkinan keterlibatan saudara AM Hendro Priyono dari hasil penyelidikan dan penyidikan terhadap para saksi, para terdakwa yang telah dijatuhi hukuman, serta barang bukti, waktu itu tidak ditemukan keterkaitan dengan saudara AM Hendro Priyono. Sungguh pun naskah asli laporan akhir TPF Munir belum diketemukan. Kopi naskah laporan lengkap akan kami serahkan ke pemerintah yang sekarang. Jika Presiden Jokowi memandang perlu untuk dibuka ke masyarakat, kami memberikan dukungan penuh agar masyarakat mengetahui apa saja dan yang ada di dalam laporan tersebut, sehingga tidak menimbulkan spekulasi atau tuduhan-tuduhan lain yang tidak berdasar. Jika dulu pemerintahan Presiden SBY belum membuka ke publik karena masih diberlakukan sebagai pro justisia guna kepentingan penyelidikan, dan penuntutan, saya ulangi, ya. Saya ulangi, jadi jika dulu pemerintahan Presiden SBY belum membuka ke publik karena masih diberlakukan sebagai pro justisia guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan, kepentingan tersebut kini sudah tidak ada lagi. Kemudian, dengan penjelasan tentang naskah laporan akhir TPF ini, perlu kami sampaikan bahwa sangatlah tidak benar, sekali lagi, sangatlah tidak benar jika laporan TPF Munir itu sengaja dihilangkan. Tidak ada kepentingan dan urgensi apapun untuk menghilangkan naskah laporan itu. Publik menyaksikan bahwa bukan hanya penyelidikan, penyidikan, penuntutan yang dilakukan oleh negara, bahkan telah digelar sejumlah peradilan terhadap mereka yang didakwa melakukan kejahatan atas meninggalnya Munir. Bahwa barangkali putusan pengadilan tidak selalu memuaskan dan tidak sesuai dengan harapan sejumlah kalangan, tidaklah harus mengatakan pemerintahan Presiden SBY tidak serius, tidak menindaklanjuti temuan TPF Munir. Benar bahwa Presiden adalah kepala negara dan kepala pemerintahan, dan barangkali dianggap memiliki kewenangan yang luas, tetapi Presiden Republik Indonesia tidak memiliki hak dan kewenangan konstitusional, misalnya untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka dan harus diadili dan kemudian harus dinyatakan bersalah. Hal ini tidak berarti bahwa pintu mencari kebenaran dan keadilan sejati atas meninggalnya saudara Munir tertutup bagi siapapun. Kalau memang masih ada kebenaran yang belum terkuak, namun semua itu harus ditempuh sesuai dengan sistem dan aturan main kita, serta praktek-praktek penegakan hukum yang secara universal dianut oleh masyarakat internasional. Saudara-saudara, penutup, demikianlah penjelasan kami para mantan pejabat KIP pada masa pemerintahan Presiden SBY terkait dengan tindak lanjut temuan TPF Munir beserta rekomendasi yang disampaikan kepada Presiden RI waktu itu. Atas perhatian masyarakat, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naskah bisa dibagikan.
Baik rekan-rekan sekalian, ya sekarang sebentar setelah Bapak ke dalam, nanti naskah akan kami berikan kepada rekan-rekan sekalian. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Komisi Informasi Pusat menuntut Kementerian Sekretaris Negara untuk membuka dokumen hasil penyelidikan tim pencari fakta atas meninggalnya aktivis kemanusiaan Munir Thalib. Presiden Indonesia pada saat itu, Susilo Bambang Yudhoyono, membantah dokumen hasil penyelidikan hilang di masa pemerintahannya. Beberapa hal yang disampaikan oleh SBY diantaranya, SBY melihat isu Munir sudah bergeser menjadi isu politik. Dan menurut SBY, kasus Munir menjadi kasus yang mencoreng demokrasi yang serius. Dan SBY juga melakukan seluruh kewajibannya sebagai pejabat eksekutif pada saat itu. SBY juga mendukung langkah-langkah penegakan hukum dalam kasus Munir. Kami akan kembali sesaat lagi.